Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Rinilian dari NDH 16 kelompok 2 angkatan 2. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya bekerja di BKPSDM Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk tugas jabatan fungsional perencana ahli pertama diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Bab 3 Pasal 7. Tugas jabatan fungsional perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan. Uraian tugas yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Bab 3 Pasal 7 Angka 1. Tugas jabatan fungsional perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan. Yang kedua, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi masalah, isu strategis, rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk setiap jenjang jabatan meliputi A. Perencana ahli pertama, saya sendiri menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Yang kelima, selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, perencanaan dapat diberikan tugas lainnya. Yang keenam, tugas ruang lingkup kegiatan dan tugas lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan pada instansi pengguna dalam rangka pencapaian target organisasi. Yang ketujuh, ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, dalam hal ini melaksanakan tugas ruang lingkup kegiatan dan tugas lainnya, perencanaan membutuhkan keahlian tertentu. Perencanaan harus memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 isu berdasarkan tupoksi tersebut. Yang pertama, optimalisasi perencanaan penganggaran. Yang kedua, penatausahaan dan inventarisasi aset yang belum terintegrasi. Yang ketiga, keterbatasan data akurat untuk perhitungan kebutuhan belanja pegawai. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan keuangan dan aset. Yang kelima, kepatuhan pelaporan keuangan dan aset yang belum maksimal. Yang pertama, tapisan isu dengan APKL. Tapisan isu dengan APKL yang dimuat berdasarkan hal tersebut. Yang pertama, optimalisasi perencanaan penganggaran dengan angka A, 5, P, 5, K, 4, dan L 4 dengan total 18 dengan ranking 1. Nomor 2, penatausahaan dan inventarisasi aset yang belum terintegrasi dengan A5, P5, K4, dan L4 dengan total 18 dan ranking kedua. Isu nomor 3, keterbatasan data akurat untuk perhitungan kebutuhan belanja pegawai dengan A5, P5, K4, dan L4, total 18 ranking ketiga. Isu keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan keuangan dan aset dengan angka A4, P4, K3, dan L4, total 15 di ranking 4. Isu kelima, kepatuhan pelaporan keuangan dan aset yang belum maksimal dengan angka A4, P4, K3, dan L4 dengan total 15 di ranking 5. Melalui analisis tersebut dimasukkan kembali dalam analisis isu dengan USG, yaitu urgensi, kegawatan, S, seriousness, keseriusan, dan G, growth, perkembangan. 3 isu utama yang memasuki dalam analisis isu dengan USG. Yang pertama, optimalisasi perencanaan penganggaran dengan nilai urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Di total angka 15 di ranking 1. Dan isu nomor 2, penatausahaan dan inventarisasi aset yang belum terintegrasi dengan nilai urgensi 4, seriousness 5, growth 4 dengan total 13 dengan ranking 2. Isu ketiga, keterbatasan data akurat untuk perhitungan kebutuhan belanja pegawai dengan urgensi 4, seriousness 5, growth 3 dengan total 12 di ranking 3.
Lalu selanjutnya masuk ke analisis isu dengan fishbone diagram. Yang dimuat di sini ada 5 hal, yaitu people, tool, environment, method, dan material. People sendiri dilihat dari tidak ada sinkronisasi data yang efektif antara bidang keuangan dan unit lainnya. Lalu tool sendiri yaitu koneksi internet atau server yang lambat dapat menghambat proses pembangunan data secara berkala. Environment, jangka waktu penyusunan anggaran yang singkat membuat proses perencanaan cenderung instan dan kurang mendalam. Method sendiri, proses perencanaan masih mengandalkan spreadsheet atau dokumen manual sehingga rentan terhadap kesalahan. Lalu material, data yang digunakan sebagai acuan penganggaran yang terlambat diserahkan pada pihak perencana. Jadi, untuk isu yang paling dibutuhkan penyelesaian masalah yaitu optimalisasi perencanaan penganggaran. Lalu, untuk alternatif pemecahan masalah dari isu tersebut, yaitu seperti dilihat di daftar tabel di sini, akar masalahnya tidak ada sinkronisasi data atau yang efektif antara bidang keuangan dan unit-unit lainnya. Lalu dengan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan membuat forum koordinasi bulanan antara bidang perencanaan keuangan, bidang kepegawaian, dan bidang lain yang terkait. Terkait koneksi internet atau server yang lambat dapat menghambat proses pembaruan data secara berkala, sehingga alternatifnya yaitu menyediakan akses internet yang baik dan sistem yang solid agar ketepatan waktu pembaruan data anggaran dapat dilakukan secara on time. Lalu, akar masalah jangka waktu penyusunan anggaran yang singkat membuat proses perencanaan cenderung instan dan kurang mendalam, yaitu dengan alternatif mendorong pimpinan untuk mengeluarkan surat edaran atau peraturan internal yang menekankan pentingnya perencanaan anggaran berbasis kinerja. Akar masalah selanjutnya, proses perencanaan masih mengandalkan spreadsheet atau dokumen manual sehingga rentan terhadap kesalahan. Alternatifnya, merumuskan dan mensosialisasikan prosedur operasional standar SOP yang jelas untuk proses perencanaan anggaran berbasis kinerja. Lalu akar masalah terakhir yaitu data yang digunakan sebagai acuan anggaran yang terlambat diserahkan pada pihak perencana. Alternatifnya, membangun mekanisme validasi data otomatis dalam sistem untuk memastikan data yang diinput benar dan tidak ada inkonsistensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.